Rangkaian tiga fasa merupakan rangkaian yang sangat penting sekali ketika kita berbicara mengenai bagaimana distribusi jaringan listrik. Ada alasan-alasan tertentu kenapa rangkaian tiga fasa ini yang digunakan. Nah, sebelum kita masuk lebih detail, saya akan bahas dulu ada 4 tipe jenis rangkaian. Nah, yang pertama yaitu merupakan rangkaian satu fasa tipe 2 terminal. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kita punya suatu sumber tegangan ya, Vp. Nah, kemudian dia memiliki sudut psi ya di sini. Kemudian ini adalah bebannya ya, impedansi beban. Nah, ini yang biasa kita gunakan pada saat kita menganalisa rangkaian ya pada video-video sebelumnya. Nah, rangkaian yang berikutnya merupakan rangkaian satu fasa. Kenapa? Karena di sini kita punya dua sumber sebenarnya ya, dua sumber, tapi fasenya sama-sama psi di sini ya, psi. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh, Vp-nya itu 120 derajat ya. 120 derajat, ini 120 derajat. Jadi kalau misalnya kita pasang beban di sini ya, di A, kemudian di normal, kita akan mendapatkan tegangan sebesar 120 volt. Nah, fasenya bisa kita atur ya. Misalkan fasenya 0 derajat, berarti di sini kita punya beban 120 volt 0 derajat ya fasenya. Tapi kalau misalnya kita pasang beban kita di terminal A dan terminal B yang ada di bawah sini, maka bebannya itu akan mendapatkan tegangan sebesar 240 volt ya. Kenapa? Karena kita punya dua ya, 120 tambah 120 jadi 240, tapi fasenya tetap satu. Nah, rangkaian yang ketiga adalah rangkaian dua fasa ya. Kenapa? Karena di sini kita punya dua sumber, Vp-nya sama ya. Misalkan 120, tapi di sini fasenya itu 0 derajat dan fasenya itu adalah minus 90 derajat. Nah, kalau misalnya kita pasang beban di sini, nah ini kita punya ada beberapa kombinasi ya. Kita bisa punya 120 volt 0 derajat, tapi kalau misalkan dipasang di A sama B gitu ya, maka kita akan punya tegangan 240 volt, tapi beda fasenya adalah beda antara 0 derajat dan minus 90 derajat. Nah, kemudian yang terakhir adalah rangkaian tiga fasa tipenya 3 terminal. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, kita punya 3 sumber di sini ya. 0 derajat, minus 120 derajat, kemudian plus 120 derajat. Kenapa bisa fasenya berbeda-beda? Karena pada generatornya itu lilitan kawatnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga fasenya itu satu sama lain akan berbeda sebesar 120 derajat. Nah, inilah yang disebut sebagai rangkaian 3 fasa ya. Karena memang ada 3 fasa pada sistem tersebut. Dan ini yang akan kita bahas secara detail. Ada beberapa alasan, teman-teman, kenapa sistem 3 fasa ini yang digunakan khususnya untuk distribusi jaringan listrik. Nah, di sini sistem 3 fasa itu ya memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu hampir semua energi listrik yang dihasilkan dan didistribusikan itu menggunakan mekanisme sistem 3 fasa. Kenapa? Sebagai contoh, misalkan kalau kita berbicara tentang industri peleburan aluminium ya. Di sini saya ambil contoh adalah Inalum. Di Inalum itu kan ceritanya aluminium itu dilebur ya sehingga menjadi cair. Nah, untuk membuat aluminium tersebut menjadi cair itu membutuhkan energi listrik yang dibutuhkan fase sampai 48 jenis fase. Nah, 48 jenis fase ini bisa diambil ya. Kombinasinya bisa dibuat dari sistem 3 fasa yang kita buat gitu. Nah, balik lagi ke yang sebelumnya. Nah, yang kedua adalah daya sesaat pada sistem 3 fasa ini bersifat konstan ya. Sebelumnya kan kita pelajari bahwa ternyata kalau di arus AC itu daya sesaatnya akan berubah ya. Dia akan fluktuatif mengikuti fungsi sinus atau kosinus. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai sistem 3 fasa, daya sesaatnya akan bersifat konstan sehingga dia tidak berbentuk lagi sebagai pulsa di sini ya. Kemudian vibrasi yang dihasilkan itu lebih kecil sehingga mesin-mesin yang ada di industri itu dia akan bergetarnya lebih pelan. Yang ketiga adalah daya pada listrik yang sama. Sistem 3 fasa ini memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalau energi tersebut kita kirimkan dengan sistem 1 fasa. Nanti kita bisa hitung ternyata kabel yang dibutuhkan tuh lebih sedikit gitu. Oke. Nah, itu tadi tentang pengenalan tentang sistem 3 fasa. Selanjutnya adalah mind map yang akan kita pelajari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
ada beberapa topik ya. Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana tegangan ya pada fase seimbang di sini. Kemudian kita akan belajar tentang rangkaian 3 fase. Ada 4 tipe ya. Pertama adalah YY, kemudian Y delta, kemudian delta delta, kemudian delta Y. Nah, sisanya kita akan bicara tentang aplikasi rangkaian 3 fase. Yang pertama, aplikasi rangkaian 3 fase jika dianalisa menggunakan multisim, kemudian aplikasi pengukuran daya pada rangkaian 3 fase, dan yang terakhir adalah aplikasi pengkabelan rumah tangga ketika kita menggunakan sistem 3 fase. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.